Oke, teman-teman ya, ketemu lagi di channel terbaru kami ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, terutama untuk pencinta tanaman hortikultura, terutama durian. Nah, oke ya, barusan ini oleh pemiliknya tanaman durian ini daunnya eh, kalau sebutan secara umum sih bukan pruning ya. Pruning itu kan eh, memotong cabang, tapi ini bukan. Ini cuma apa ya? Memetik daunnya, tangkainya ini karena mungkin tangkainya tidak begitu bagus. Barusan aja ya. Tapi tidak kami sarankan juga ya, terutama dari kondisi tanaman tersebut sehat apa tidak. Nah, kebetulan ini adalah jenis musangking. Musangking ini salah satu durian jawara yang ada di negeri seberang sana ya, di Malaysia, di mana menempati posisi teratas dari segi rasa, warna. Mungkin kalau pencinta durian tahu semuanya lah. Tapi kalau ukuran di Indonesia sih masih ya, kalau dikatakan jawara sih tidak, karena masih ada yang lebih menurut saya pribadi, tapi ini ya argumen saya ya, yaitu durian duri hitam uceh. Oke, tapi nggak apa-apa, saya akan menyampaikan ini dulu. Oke, teman-teman ya, bila melihat bibit durian seperti ini, di mana dari pertumbuhan entres, ini entresnya, entres terbaru banyak, tapi di satu sisi dari segi daunnya tidak begitu sehat dan cenderung tidak begitu segar ya, kurang hijau mungkin ya, hijaunya seperti ini mungkin ya, atau daunnya pucat. Nah, bisa dipungkiri salah satu penyebabnya adalah nutrisi yang ada di bawah sini tidak begitu maksimal. Nah, ini barusan kelihatan ya hijau ini ya. Ini adalah pupuk NPK. NPK Mutiara ya. Nah, ini dikasih grower ya. Pupuk grower, maaf, ini termasuk pupuk kimia. Aslinya sih kalau kita ke arah jangka panjang ya, untuk pupuk kimia untuk teman-teman pemula ya, barangkali ditanam di pekarangan rumah, tidak kami sarankan. Lebih baik pakailah serintil atau kotoran kambing atau kotoran hewan yang lain yang sifatnya lebih alami, yang bersifat organik untuk jangka panjang. Tapi kalau memang tidak ada pilihan ya kita nggak apa-apa. Karena yang kami khawatirkan, pupuk kimia dimanapun itu pasti efeknya ya, tapi saya tidak menyebutkan merek apa ya, itu pasti ke tanah itu efeknya itu menjadi keras kalau kurang seimbang. Tapi kalau kita pakai pupuk organik itu akan jauh lebih baik ya. Ini daunnya ya, daunnya panjang. Ini musangking. Ini entres pertumbuhannya. Nah, yang membuat kami agak apa ya, agak terkejut mungkin sebutannya ya. Ini ternyata batang utamanya itu masih kecil ya, sebesar jari kelingking saya. Tapi ini sudah cabangnya tuh terlalu banyak ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita di hortikultura terutama durian, ada cara atau menyiasati memotong tangkai yang notabene kita menggunakan terapan 4 4 strip 2. 4 strip 2 itu gimana? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Setelah itu 5 sama 6 ini kita potong begitu. 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu 5, 6-nya kita potong begitu. Nah, itu sampai ke atas sana. Itu untuk menyiasati. Tapi ada juga yang eh, dipilah-pilah yang notabene mungkin mana yang tangkainya sehat sama tidak sehat. Misalnya kalau tidak sehat, kalau kita mencari seperti ini ya, tidak sehat dalam arti itu tangkainya kecil, walaupun pertumbuhannya sama tapi kecil, itu kan mungkin dalam pemikiran kita itu tidak sehat. Ini kan sehat nih, 1, 2, 3. Nah, ini sama ini besar, kuat, banyak entresnya. Kalau ini ada juga entresnya. Nah, satu sisi ini besar tapi tidak ada entresnya, entresnya sedikit sekali, kecil-kecil. Maka yang tidak begitu maksimal ya kita potong aja begitu. Nah, seperti ini. Ini walaupun agak di atas, tapi kalau kita bandingkan dengan yang satunya lebih sehat yang ini. Nah, nah, mungkin ini bambu ini ya. Ini sebagai penyangga ya. Tapi kalau makin besar lagi, usahakan bambunya ada 3, 1, 2, 3. Karena apa? Untuk kita ikatkan
ranting kanan kirinya atau cabang-cabangnya ini supaya lebih maksimal. Ini kan ibaratnya darurat untuk kontennya ini. Nah, ini kan kalau begini kan bisa lepas. Misalnya terjang angin kan bisa lepas begitu. Ini untuk konten soalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau diambil kesimpulan untuk semuanya, untuk konten yang depan ini hati-hati aja kalau kita waktu memelihara tanaman durian di usia yang masih muda, usahakan bawahnya pakai pupuk serintil atau pupuk hewan ya, organik atau kompos terserah nggak apa-apa. Usahakan hindari dulu yang berbau kimia karena khawatir nanti medianya tidak seimbang bagian bawah akan membuat tanaman tersebut eh, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau membuat tanahnya menjadi keras. Terus kedua, kalau kita memilih cabang yang bagus, bisa menerapkan 4 plus 2 atau garis 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita potongin begitu. Ataupun silakan cari triknya sendiri. Oke teman-teman ya, terima kasih atas kunjungannya dan jangan lupa klik tombol subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.